wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang giliran menyiapkan? Siapa? Nah, yuk. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Tapi sebelum itu, adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Sama Rafa sakit ya dari kemarin. Kemudian kalau enggak, tadi izinnya ada kepentingan. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Pecahan. Masih ingat? Masih. Kalau masih, coba kalian menghadap ke layar semua. Nah, kita akan mengingat pelajaran yang kemarin, yaitu tentang pecahan. Pertama, kalian lihat gambar pisah yang ada di layar. Itu ada satu pizza dibagi menjadi berapa bagian? Berapa? Berapa bagian? 4. Terus yang masih ada pizzanya berapa bagian? 1. Jadi gambar pizza tadi melambangkan pecahan yang mana? A, B, C atau D? C. Yang mana? C. Itu berapa? 1/4. Ya, betul. Kemudian ini ada sebuah pizza lagi, kita bagi menjadi 3. Kemudian yang masih tersisa ada pizzanya, kita lambangkan dengan bilangan pecahan yang mana? A, B, C atau D? A. Berapa? 1/3. Ya, 1/3. Kemudian ini, berapa banyak pecahan yang dapat menyusun satu bagian pizza yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama? Pizza tersebut menunjukkan pecahan yang mana? A, B, C atau D? D. 1/5. Ya, kemudian ini, berapa pecahan dari pizza yang sudah diambil? Yang sudah diambil. Berarti yang mana? Yang ada gambarnya apa yang kosong? Karena kan sudah diambil. Berarti yang kosong apa ada? Yang ada gambarnya? Ya? Kosong. Nah, yang kosong itu menunjukkan pecahan yang mana? A, B, C atau D? C. Berapa? 2/4. Benar. Ayo, kita perhatikan. Pizza ini dibagi menjadi berapa? Ayo. Ini setengahnya berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti yang sebelahnya juga berapa? 4. Nah, yang sudah dimakan berapa bagian? 4.
sudah dimakan berapa? Jadi pecahan yang betul yang mana? Berapa? 4 per 8. Nah, selanjutnya ya sudah cukup itu saja. Kemudian selanjutnya kita akan langsung ke materi, yaitu membandingkan pecahan. Sebelumnya kalian simak video ini. Ya, sudah belajar? Iya ya, kali ini kita akan belajar cara membandingkan pecahan. Ayo, ada yang ingat pecahan itu apa? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Perhatikan nih, ini ada pecahan 1/3. Nah, bilangan di atas ini disebutnya apa ya? 1/3 ini disebut Pembilangan. kalau bilang Yang bawah namanya apa? jadi angka 1 ini pembilang, angka 3 ini penyebut. Perhatikan contoh. Sekarang kita akan belajar cara membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama. Yang pembilang yang mana? Angka yang di atasnya ya. Oke, perhatikan nih, di sini ibu punya 2 buah biskuit. Satu biskuit ini ibu bagi menjadi 3 bagian sama besar. Kalau yang ini ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nih, tadi kalau ini satu potong biskuitnya bernilai berapa? 1/3 ya. Ini 1/3, ini 1/3, ini juga 1/3. Kalau ini satu potong biskuitnya bernilai berapa? 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, dan ini 1/4. Nah, sekarang ibu pengen tahu dong, potongan mana yang lebih besar? Aku potong biskuit. Yang mana ya yang lebih besar? Coba perhatikan nih, potongan. Yang bawah penyebut. Nah, kita akan membandingkan pecahan ini melihat karena pembilangnya sama. Yang ini ya. Karena pembilangnya sama, maka kita lihat penyebutnya. Ketika penyebutnya angkanya lebih besar, maka nilainya bahkan lebih kecil. Ya, ingat. Kalau angka penyebutnya lebih besar, itu malah nilainya lebih kecil. Tuh, kita lihat dari potongan roti tadi. Yang 1/3 potongannya kan lebih besar dari yang 1/4. Kita lanjut. Artinya 1/4 lainnya makin kecil, lebih kecil. Paham ya? Lebih kecil dari 1/3. Artinya 1/3 lebih besar dari 1/4. Oke, paham? Paham ya? Sekarang yang berikutnya nih, membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Lihat di sini ibu ada 1 buah pita, ibu bagi menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nah, Jonas mengambil 2 potong pita atau 2/8, 2 bagian dari 8 bagian pita. Ya, lalu ini bagian Jonas ya, 2/8. Kalau Benny mengambil 3 potong. Mengambil 3 potong pizza dari 8 pizza keseluruhan atau 3/8. Pecahan yang mempunyai pembilang sama, oke, pembilang sama. Pembilang yang mana? Yang atas. Pembilang sama, tapi penyebutnya berbeda. Oke, misalnya ini 1/3, ini 1/5. Kita lihat penyebutnya. Ketika penyebutnya lebih besar, nilainya malah lebih kecil. Dan penyebutnya kecil, malah nilainya lebih besar. Jadi, jika kita menggunakan tanda lebih kecil sama dengan
dengan atau lebih besar, maka tandanya hadap kemana? Hadap kemana? Hadap ke 1/3 atau hadap ke 1/5? Begini? Begini? Begini betul atau salah? Halo? Ini lebih besar apa lebih kecil? Tanda ini lebih besar apa lebih kecil? Ya kemarin kan sudah belajar yang bilangan ratusan itu. Yang hadap sini ini adalah lebih besar. Kalau yang ini lebih kecil. Nah, sekarang guru akan mencoba dengan kertas origami. Oke. Satu lembar kertas origami akan Bu Guru bagi, akan Bu Guru potong. Ya. Satu origami tadi Bu Guru potong menjadi berapa? Ayo coba dihitung. 6 belum terpotong. 6-nya belum terpotong. Ya. Pasang di sini ya. Bu Guru potong menjadi berapa bagian? 6. Kemudian Bu Guru memotong lagi. Satu lembar origami Bu Guru potong lagi menjadi berapa ini? 4. Berapa? 4. Nah, dari potongan-potongan kertas ini kalian lihat semua. Lebih besar yang dipotong 4 bagiannya, apakah yang dipotong menjadi 6? Menjadi 4 atau menjadi 6? Lebih besar yang dipotong menjadi 4. Nah, satu bagian yang hijau ini pecahannya berapa per berapa? 1/4. Kalau yang merah? 1/6. Ya, Guru namai hijau 1/4. Merah 1/6. Lebih besar mana? Antara 1/4 dan 1/6? Berapa? 1/4. Iya. Tandanya hadap ke 1/4 apa 1/6?
kita nyanyi yang kemarin? Tahan ke atas menggapai bintang, tahan ke samping burung yang terbang, tahan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Ya, sudah siap? Sekarang guru bagi. Nanti tiap kelompoknya bekerja kelompok ya, tidak sendiri-sendiri. Ya, warnanya tidak sama, tidak apa-apa. Coba caranya, kalian lihat dulu penjelasan Bu Guru. Cara mengerjakannya dibaca paling atas. Potong kertas origami yang sudah disediakan sesuai bilangan di bawah ini. Tempel pada kotak yang sudah tersedia. Jadi di kertas ini nanti kalian potong sesuai angka yang ada di bawah. Contohnya A, angka di bawahnya berapa itu? 1/2. Kamu ambil satu lembar kertas, terus dipotong menjadi berapa? Menjadi berapa? Pecahannya kan 1/2. Jadi dipotong menjadi berapa bagian? Menjadi berapa? Halo? 2. Ini yang A. Warnanya bebas ya. Kemudian yang B, mana B-nya? Lihat. Yang B di bawahnya angka berapa? Berapa? Yang di bawahnya B. Berapa? Halo? Berapa yang keras? Ya, 1/3. Kamu ambil lagi satu lembar kertas. Kertas ini dipotong menjadi berapa bagian? 3. Setelah dipotong, ditempel di dalam kotak ini. Jelas? Jelas? Kemudian yang C. Di bawahnya C ada angka berapa? 1/4. Ambil selembar lagi. Dipotong menjadi 4. Terus ditempel. Kemudian yang B. Di bawahnya D angka berapa? Halo, di bawah D ada angka berapa? Berapa? 1/5. Ambil selembar lagi, dipotong menjadi berapa? 5. Terus ditempel di dalam mana? Kotak. Yang terakhir E. Berapa angkanya di situ di bawahnya? Halo? 1/8. 1/8. Ambil lagi kertas
dipotong menjadi berapa? Halo, dibagi menjadi berapa? 1/8 kertasnya dibagi menjadi berapa? 8. Terus dipotong, ditempel di dalam kotak. Nah, setelah semua A, B, C, D, E selesai, kamu jejer-jejer. Dilihat yang paling bawah ada kotak. Bandingkan pecahan yang sudah kamu temukan. Oke? A dan B lebih besar atau lebih kecil? A-nya lebih besar atau lebih kecil? Kemudian B dan C, B-nya lebih kecil atau lebih besar dari C? Kemudian C dan D, C-nya lebih kecil atau lebih besar? Dan seterusnya sampai D dan E. Sudah jelas semuanya? Ya, siap bekerja? Cara bekerjanya nanti ada yang melipat, ada yang menempel. Oke? Bisa? Bisa. Gunting sudah guru sediakan.
Hasil kerjakannya di bawah. Yo, gang satu ada yang di gang 2. Yo, masuk sini. Sini ke depan. Ayo sayang. Kamu A. Maksudnya coba Arsan yang lapor. Teman-teman, yuk ngomong. Keras. Teman-teman mendengar tidak? Ya, yang keras. Teman-teman, yuk. Teman-teman, saya akan melaporkan hasil kerja kelompok 3. Perbandingan antara A dan B. Kamu enggak. Yuk, udah ke sana. B. Berapa B? 1/3. Ternyata A lebih. Ternyata lebih besar daripada B. ya, Devo lagi. Yo. Kamu yang ini. Hasil perbandingan yuk antara B dan C. Ternyata B yang keras supaya teman-teman kamu mendengar. Ternyata daripada yuk gantian saya. Yang keras ya. Halo, yang di belakang mendengar tidak? Mendengar apa tidak? Kalau tidak berarti kurang keras. Ayo. C dan D. C berapa per berapa? 1/4. D 1 per? Ya, lebih besar yang mana? C. Nathan. Baliknya. Apa dan apa? D dan A. D lebih kecil apa lebih besar? D lebih kecil apa lebih besar dari A? Ini kamu lihat. D lebih kecil apa lebih besar? Yang keras. Kamu dengar teman-teman? Lebih dari. Nah, yuk sekarang yang E bareng-bareng. 1, 2, 3. Perbandingan D dan C. Ternyata lebih besar daripada E. teman-teman bisa mengambil D. Yuk tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok mana lagi? Yuk. Guru tunjuk kelompok 4. Yuk.
dan C. B berapa per berapa? C. B lebih kecil atau lebih besar dari C? Dari C. Yuk ganti Aska. Halo teman-teman. Ya tolong deh, jangan teman kalian yang bicara. C dan D. C berapa per berapa? D. Ternyata C. C lebih besar atau lebih kecil? Dari? Ya, lanjut Arsila. Perbandingan antara dari ya, ayo benang yang terakhir. Perbandingan yuk, Mas. D berapa per berapa? D. D. Lebih besar atau lebih kecil? Dari E. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 2, yuk. Nah, kamu disuruh membandingkan antara apa dan apa? Yang pertama, A dan B. Yang kedua, D dan C. Yang ketiga, C dan D. Yang keempat, D dan A. Yang kelima, D dan E. Nah, antara A dan B, A itu lebih besar atau lebih kecil? Karena apa? A berapa pecahannya? Persen? 1/2. B? Jadi 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Kemudian yang B dan C. B berapa? 1/3. Yang C? 1/4. B-nya lebih besar atau lebih kecil dari C? Ya, karena B berapa? Halo, B-nya berapa? C-nya? Ya, jadi tandanya seperti ini atau bagaimana? Betul? Ya. Yang C dan D. C berapa? D lebih besar mana? 1/4 atau 1/5? Berarti C lebih besar daripada D. D dan A, ayo. D berapa? A? D lebih besar atau lebih kecil dari A? Lebih kecil karena D berapa? 1/5. A? 1/2. Dan yang terakhir D dan E. Yuk, lebih besar mana? Lebih besar D apa E? Ya. Sampai di sini kalian sudah jelas? Apa yang ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Nah, kalau begitu kita lanjut. Kalian mengerjakan membandingkan pecahan. Oke? Tidak dikumpulkan dulu di tengah biar tidak mengganggu.
Ya, kelompok kumpulkan dulu jadi satu. Jangan lupa dibikin nama ya. Yuk, dikerjakan. Gunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nama jangan lupa. Iya. Yuk kalian bandingkan menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Yuk, Aku juga. ya bilang sudah. Yuk, bikin tanda. Ini apa ini? Yuk, ini lebih besar, ini lebih kecil. Ya. Yuk.
menyebutnya yang sama. Jadi kesimpulannya apa? Tadi kalian membandingkan ini. Pecahan dengan pembilang yang sama dan penyebut yang berbeda. Jika menyebutnya lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Menyebutnya yang besar lebih kecil. Tapi jika penyebutnya lebih sedikit, lebih kecil, malah nilainya lebih besar. Kesimpulannya, deh. Nah, besok lagi kita akan belajar tentang membandingkan secara grafik dengan penyebut yang sama. Tadi pembilang yang sama.